semua, perkenalkan nama saya Putri Mayrona baru sekali dengan NIM 1950404. Di video kali ini saya akan memberikan satu contoh soal dan kita akan mencari metode simplex, bentuk dual, dan analisis sensitivitasnya. Simak videonya. Oke, kita akan masuk ke soal. Paman saya memiliki usaha kopi. Kopi tersebut menghasilkan dua jenis keuntungan. Keuntungan yang pertama dihasilkan dari kopi halus dan keuntungan yang kedua dihasilkan dari kopi bulat. Untuk menghasilkan kedua jenis kopi tersebut memerlukan dua mesin, yaitu mesin X dan mesin Y. Untuk menghasilkan kopi bulat memerlukan 3 menit di mesin X dan 5 menit di mesin Y. Untuk jenis kopi halus memerlukan 4 menit di mesin X dan 6 menit di mesin Y. Pada suatu hari, dalam setiap minggu, mesin X digunakan selama 120 menit dan mesin Y digunakan selama 150 menit. Keuntungan yang diperoleh dari kopi halus adalah 5.000 per kilogram dan kopi bulat 3.000 per kilogram. Hitunglah keuntungan maksimalnya. Kita masuk ke penyelesaiannya. Max Z sama dengan 5.000 X1 ditambah 3.000 X2. Kendalanya kita bisa lihat di soal. Kita memperoleh dua kendala, 3x1 ditambah 5x2 lebih kecil sama dengan 120 dan 3x1 ditambah 6x2 lebih kecil sama dengan 150. x1, x2 lebih besar sama dengan 0. Bentuk kanoniknya Z sama dengan Z dikurang 5.000 x1 dikurang 3.000 x2 ditambah 0 s1 ditambah 0 s2 sama dengan 0. 3x1 ditambah 5x2 ditambah s1 sama dengan 120. 4x1 ditambah 6x2 ditambah s2 sama dengan 150. x1, x2, s1, s2 lebih besar sama dengan 0. Kita masukkan ke tabel. Kita sudah membuat tabelnya. Sekarang kita mencari rasionya. Kita mengambil nilai minus terbesar, berarti min 5.000. Jadi kita membagikan 120 ke 3 dan 150 ke 4. Kita memperoleh rasionya 40 dan 37,5. Nah, karena rasio terkecilnya 30,75, kita akan memakai nilai 4. Iterasi yang pertama, mengganti S1 pada kolom basis dengan X1 dikali baris baru X1 sama dengan baris S1 dibagi dengan 4. Jadi 0 dibagi 4, 3 dibagi 4, 5 dibagi 4, 1 dibagi 4, 0 dibagi 4, 120 dibagi 4. Ini adalah tabel barunya. Begitu juga dengan baris baru Z-nya. Kita akan mengubah baris Z dikurang min 5.000 dikali baris baru X1. Begitu juga dengan baris baru S2. Sama dengan baris S1 dikurang 4 dikali baris baru X1. Nah, di sini kita memperoleh tabel barunya. Di sini juga kita melihat rasio baru. Di sini juga kita akan mengambil rasio terkecil, jadi kita akan memakai 1,25. Kita masuk ke literasi yang kedua, mengganti S2 pada kolom basis dengan X2 dikali baris baru X2 sama dengan baris S2 dibagi 1,25. Baris baru Z-nya sama dengan baris Z dikurang 1,25 dikali baris baru X2. Begitu juga dengan yang ketiga, baris baru X1 sama dengan baris X1 dikurang 1,25 dikali baris baru X1. Kita memperoleh tabel yang baru, maka kita dapat melihat Z-nya itu sama dengan 417.596.520. X1-nya sama dengan 80.040 dan X2 sama dengan 2.784. Nah, kita masuk ke bentuk dual. Max Z-nya sama dengan 5.000 X1 ditambah 3.000 X2. Kendalanya
3x1 ditambah 5x2 lebih kecil sama dengan 120. 4x1 ditambah 6x2 lebih kecil sama dengan 150. x1, x2 nya lebih besar sama dengan 0. Bentuk baku primalnya, max z-nya 5000 x1 ditambah 3000 x2 ditambah 0x3. Fungsi kendala 3x1 ditambah 5x2 ditambah 0x3 lebih kecil sama dengan 120. 4x1 ditambah 6x2 ditambah 0x3 lebih kecil sama dengan 150. Variabel dual Y1 dan variabel dual Y2. X-nya x1, x2, x3 lebih besar sama dengan 0. Masalah dual, min Y sama dengan 120 Y1 ditambah 150 Y2. Kendala 3Y1 ditambah 5Y2 lebih besar sama dengan 5000. 4Y1 ditambah 6Y2 lebih besar sama dengan 3000. Y1 ditambah Y2 lebih besar sama dengan 0. Kita akan masuk ke analisis sensitivitas. Max Z-nya sama dengan 5000 X1 ditambah 3000 X2. Kendalanya ada 2. 3x1 ditambah 5x2 lebih kecil sama dengan 120. 4x1 ditambah 6x2 lebih kecil sama dengan 150. x1, x2 lebih besar sama dengan 0. Bentuk kanonik, fungsi tujuannya max Z sama dengan 5000 x1 ditambah 3000 x2 ditambah 0 s1 ditambah 0 s2. Z-nya Z kurang 5000 x1 ditambah 3000 x2 ditambah 0 s1 ditambah 0 s2 sama dengan 0. Kendalanya ada 2. 3x1 ditambah 5x2 ditambah s1 sama dengan 120 dan 4x1 ditambah 6x2 ditambah s2 sama dengan 150. Solusi optimal pada masalah ini yaitu Z sama dengan 417.596.520 pada saat X1 sama dengan 80.040 dan X2 sama dengan 2.784. Variabel basis adalah X1 dan S1 sehingga dapat disusun vektor dan matriks seperti berikut ini berdasarkan bentuk standar. CB sama dengan 5000, 3000. CN 0, 0. AB 3, 5, 4, 6. AB inverse 3, min 4, min 5, 6. B sama dengan 120, 150. AN 1, 0, 0, 1. Kita bisa melihat keterangannya. CB itu vektor basis koefisien variabel basis pada fungsi tujuan. CN vektor basis koefisien variabel dikurang basis pada fungsi tujuan. AB matriks koefisien variabel basis yang ada pada bentuk standar. AN matriks koefisien variabel non dikurang basis yang ada pada bentuk standar. B-nya sama dengan vektor RHS atau sisi ruas kanan. Nah, selanjutnya kita mencari perubahan fungsi tujuan variabel basis. Carilah range variabel koefisien fungsi tujuan variabel basis agar solusinya tetap optimal. Misalkan C1 sama dengan koefisien X1 dan C2 sama dengan koefisien X2. Di sini C1-nya sama dengan 150 diubah menjadi C1 sama dengan 120 sehingga diperoleh Z sama dengan 120 X1 ditambah X2. Range C1. Jika koefisien fungsi tujuan X1 yaitu C1 akan diubah menjadi C1V sama dengan 120 ditambah delta, 1 sehingga CBV sama dengan C1V dikali AB inverse dikali AN dikurang CN. Sama dengan kita memasukkan C1V-nya yaitu 120 ditambah delta, 1. AB inverse-nya 3, min 4, min 5, 6. AN-nya 1, 0, 0, 1. CN-nya 0, 0. Sama dengan 120 ditambah delta, 1. 3, min 4, min 5, 6 dikurang 0, 0. 360 ditambah 3 delta min 480 dikurang 4 delta min 6000 dikurang 5 delta 720 ditambah 6 delta dikurang 0,0. Hasilnya sama dengan 360 ditambah 3 delta min 6000 dikurang 5 delta min 480 dikurang 4 delta 720 ditambah 6 delta. Nah, kita akan memakai syarat CBU lebih besar sama dengan 0. Kita melihat hasil yang pertama 360 ditambah 3 delta
lebih besar sama dengan 0. 3 delta lebih besar sama dengan 360, deltanya sama dengan 120. Begitu juga dengan yang selanjutnya. Min 480 dikurang 4 delta lebih besar sama dengan 0. Min 4 delta lebih besar sama dengan 480. Delta lebih besar sama dengan min 120. Min 6000 kurang 5 delta lebih besar sama dengan 0. Min 5 delta lebih besar sama dengan 6000. Delta lebih besar sama dengan 100 minus 1200. 720 ditambah 6 delta lebih besar sama dengan 0. 6 delta lebih besar sama dengan 720. Delta lebih besar sama dengan 120. Selanjutnya, kita akan melihat perubahan nilai RHS atau sisi ruas kanan dari fungsi kendala. Kita akan mencari range variabel koefisien fungsi tujuan variabel basis agar solusinya tetap optimal. Misalkan B1 sama dengan 120 ditambah delta. BU-nya sama dengan 120 ditambah delta 150, sehingga XBU sama dengan AB inverse dikali BU. AB inverse-nya 3 min 4 min 5 6 dikali BU-nya 120 ditambah delta 150. Hasilnya 360 ditambah 3 delta dikurang 600, min 600 kurang 5 delta ditambah 900. Hasil akhirnya 240 ditambah 3 delta, 300 dikurang 5 delta. Kita akan memakai syarat CBU sama seperti sebelumnya. Di lebih besarkan sama dengan 0. 240 ditambah 3 delta lebih besar sama dengan 0. 3 delta lebih besar sama dengan 240. Delta lebih besar sama dengan 120. Begitu juga dengan yang kedua, 300 dikurang 5 delta lebih besar sama dengan 0. Min 5 delta lebih besar sama dengan min 300. Deltanya lebih besar sama dengan min 60. Dengan demikian, agar solusi tetap optimal, maka CBU lebih besar sama dengan 0 atau delta lebih besar sama dengan min 60 lebih kecil sama dengan 120. Sekian dari video saya. Terima kasih. Shalom.